Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kalau untuk dakwah boleh. Kalau untuk dakwah, tujuan dakwah. Misalnya? Kata Ustaz, misalnya ini saya berceramah direkam, dimasukkan ke dalam Facebook, YouTube, ya. Nah, masya Allah. Disebarkan. Kan dalam untuk dakwah juga, tujuan dakwah. Kalau seandainya seorang mendengarkan muhadharah atau ceramah agama, yang ini pakai suara, yang ini suara plus gambar, kira-kira pesan-pesan agama, nasihat dan isi ceramah tidak tersampaikan kecuali ada gambar, atau mungkin tersampaikan kita dengarkan, bisa kan? Iya kan? Nah, apa manfaatnya gambar? Menengok muka. Iya, menengok muka itu manfaat agama. Yang kita tanyakan, menengok muka itu manfaat agama atau bukan? Manfaat agama itu misalnya, kalau saya mendengarkan dengan melihat ini wajah Ustadz, itu dalil-dalilnya lebih jelas. Nah, kadang Ustaz kan macam di Indonesia itu kan dulu kan jauh Pak. Macam di Jawa dengan di Sumatera kan jauh Pak. Mau pergi ke Jawa pun kalau naik bus 2 hari 2 malam. Iya. Sampai. Melalui rekaman boleh nampak. Iya, nggak harus kan, nggak semestinya demikian. Bisa sekarang misalkan ya kita mendengarkan ceramah, hasil rekaman kajian kita ini, iya, antum pulang ke rumah, antum dengarkan lagi, antum tulis, bisa kan? Alhamdulillah. Nah, sudah cukup. Jangan takalluf katanya, jangan berlebihan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada mafsadah yang berikutnya. Misalkan di rumah kita punya istri kan, misalkan bagi yang sudah beristri, sudah berkeluarga. Kalau istri kita melihat wajah Ustaz, Ustaz tampan ini, bisa nggak istri kita terfitnah? Hah? Bisa nggak? Atau istri kita itu adalah hurul ain yang nggak malaikat yang nggak terganggu. Maka dari itu Allah menyatakan kepada kaum wanita, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada wanita mukminat untuk menundukkan pandangannya dari pria-pria yang bukan mahramnya. Ya kan? Kalau istri kita melihat itu, bagaimana? Itu satu. Berikutnya, mafsadah yang berikutnya, efek negatif berikutnya. Ya sekarang antum masih kalau seandainya ada orang kagum kepada sang ustadz ini, kepada seorang ulama ini, kagum dia. Kalau dia melihat wajahnya, sholatnya menjadi khusyuk. Ya, bisa nggak seperti ini? Mungkin antum, nggak mungkin. Antum sekarang mengatakan tidak mungkin. Diri antum, alhamdulillah Allah beri akidah, Allah berikan kepada antum manhaj. Bagaimana nanti kalau ada orang di sekitar antum? Itu kan tersebar. Siapa yang bisa membatasi penyebarannya? Nggak bisa. Nah, kemudian tertarik kepada syekh ini, sehingga lambat laun dia kalau sholat, dia taruh fotonya, cuplikan foto cerak, taruh di sini. Khusyuk, seperti yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufi. Nanti berganti 100 tahun, 200 tahun, bisa menjadi kesyirikan. Bukankah kesyirikan yang terjadi sejak zaman Nuh alaihissalam itu bermula dari yang seperti ini? Digambar ketika ada seorang mati, dilukis gambar orang soleh tadi. Tujuannya apa? Untuk mengenang ibadah dia. Kita lebih khusyuk melihat orang yang soleh ini tadi, mengenang kebaikan dia. Akhirnya lambat laun syaitan terus bekerja, terus syaitan membisikkan, akhirnya dia diibadahi. Maka tinggalkan. Barakallahu fikum, tinggalkan yang seperti itu. Nah, mungkin ada kita sebagai talibul ilmu mungkin menghadapi satu kekeliruan di antara khilaf ulama. Contohnya macam Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dalam bab rakaman video, yang mana Syekh bin Baz mengatakan dia lebih kepada haram. Kemudian Syekh Utsaimin kata benda itu tidak ni lah, boleh digunakan untuk kaedah video. Bagaimana Ustaz? Kita sebagai talibul ilmu melihat dua khilaf ulama ni, mungkin kita keliru. Ada yang mengatakan haram,
Dan ada yang berpegang pada bolehnya untuk buat rakaman video. Nah, penting pertama kita harus wajib untuk mengetahui barakallahu fikum kedudukan kedua ulama ini, ya, dua ulama besar. Yang berikutnya bahwa sebenarnya Syekh bin Utsaimin menyatakan boleh, ya, diizinkan video kalau dalam urusan dakwah, ya. Nah, bukan semuanya, bukan untuk segala urusan. Nah, sehingga jangan fatwa Syekh bin Utsaimin diterapkan melebihi yang beliau izinkan. Sekarang kita melihat banyak orang bermudah-mudahan kan video dalam banyak hal, berdalilkan dengan sikap Syekh atau fatwa Syekh bin Utsaimin. Ini kezaliman terhadap Syekh bin Utsaimin. Syekh tidak menginginkan itu. Kemudian berikutnya barakallahu fiik, kita sebagai salafin, sebagai tulabul ilm harus mempelajari dalil masing-masingnya, ya, berupaya untuk mempelajari dalil masing-masingnya. Dalil Syekh bin Baz itu bagaimana, dalil Syekh bin Utsaimin itu bagaimana. Waktu sulit Ustaz nampaknya ada pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih, tentang usul fikih, ya itulah kita coba belajar. Nah, karena nanti banyak masalah yang permasalahan agama yang menuntut kita untuk bisa mencari jawabannya. Tapi kalau terpaksa kita nggak bisa, Ustaz, nggak ada kesempatan untuk belajar, saya sibuk bekerja dan seterusnya, maka Syekh Mukbir rahimahullah membimbingkan untuk pertanyaan ini. Antum pilih mana ulama yang lebih antum percayai tingkat keilmuannya. Dalam hal ini Syekh bin Baz dengan Syekh bin Utsaimin. Siapa yang lebih mulia, lebih tinggi tingkat keilmuannya? Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, maka ikuti pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, jika dalam kondisi sudah kita tidak mampu lagi untuk meneliti, tapi kalau masih kita punya kemampuan, punya kudrah untuk meneliti, diteliti. Nah, dari demikian. Yang berikutnya, bagaimana menghadapi fatwa yang seperti itu? Pilihlah fatwa yang lebih menyelamatkan antum dari kemungkinan dosa. Satu menyatakan, ya silakan video, karena itu disebutkan alasan-alasan. Yang satu Syekh bin Baz dalam hal ini menyatakan tidak boleh, itu haram, kalau dilakukan dosa. Mana yang lebih menyelamatkan kita? Fatwa yang pertama atau yang kedua Syekh bin Baz? Syekh bin Baz.